Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 25 bait 1 dan 2, Muliakan Nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, kebaktian pada hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, nats pembukaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika berdoa untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan, yang selalu saya katakan adalah, ya Tuhan, biarlah kami tidak hanya membaca tetapi boleh membuka hati. Biarlah kami tidak mendengar tetapi kami boleh menyediakan hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Karena terkadang meskipun kita terlihat membaca Alkitab, terlihat suka membaca, tapi seringkali firman itu tidak tinggal diam di dalam hati kita. Karena itu melalui tema pada hari ini, baca dan dengarlah, kita akan melihat bagaimana harusnya firman itu berkarya dalam kehidupan kita. Kita akan bernyanyi, Hai Dengarlah Anakku. Janganlah kiranya kasih dan setia
Bukankah ketika kita mengetahui apa yang baik dan tidak melakukannya maka kita berdosa? Karena kita mengetahui kebenaran dan sengaja mengingkarinya. Kini mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa di hadapannya. Kita diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari berdoa. Ya Tuhan, sebagai manusia kami begitu terbatas. Ampuni kami ketika kami tahu melakukan apa yang baik, ketika kami tahu apa yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kami, tetapi justru dengan sengaja kami mengingkarinya. Kami minta ampun ya Tuhan ketika kami tidak bisa menahan dorongan diri ini untuk memuaskan diri kami yang seringkali membawa kami ke dalam dosa. Ampuni kami jika kami dalam keseharian kami, dalam hidup beriman kami, justru tidak meyakini firman-Mu, justru tidak meyakini bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi tuan atas diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami seringkali menjadi umat yang sombong. Ampuni kami ketika kami tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami dengan sengaja menyakiti orang-orang terdekat kami, orang-orang yang tidak kami sukai, ketika kami memiliki hati yang penuh amarah, ketika kami memiliki hati yang penuh kebencian. Ya Tuhan, biarlah dalam keterbatasan kami tidak berlindung dan berpikir bahwa kami layak berdosa karena kami terbatas. Tetapi biarlah dalam keterbatasan kami melihat dan menyadari bahwa kami hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Dan kami meyakini bahwa Tuhan Sang Pemilik kehidupanlah yang akan menolong kami untuk keluar dari dosa-dosa kami, untuk mengalami pembaharuan hidup yang membawa kami kepada hikmat dalam beriman kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku bergelar dan dosaku berat. Berilah ya Tuhan jamah diriku, berilah
Bagi kita semua yang sudah dengan tulus mengakui dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Wahai anakku, janganlah kau lupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu mengamalkan perintahku. Panjang umurmu juga lanjut usia, damai sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah kau akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan kekuatan ragamu. Berbahagialah orang yang terus mendapat hikmat. Berbahagialah orang yang beroleh kepandaian. Keuntungannya jauh lebih dari perak, juga hasilnya melebihi muas murni. Kasih dan kesetiaan janganlah meninggalkanmu, kalungkan pada lehermu, tuliskan pada hatimu, maka kau dapat penghargaan dan kasih di mata Allah dan di mata manusia. Wahai anakku, janganlah
Kini mari kita siapkan diri kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai umat yang terbatas kami menyadari bahwa kami memerlukan Tuhan. Dan ketika saat ini kami datang bersama untuk belajar dari firman-Mu, ketika saat ini kami datang untuk duduk dan mendengar, Tuhan kiranya memberikan kami hikmat untuk dapat mengertinya dengan baik. Biarlah ya Tuhan, kami boleh membaca lebih dari apa yang tertulis dan mendengar lebih dari apa yang terdengar. Dan kami mohon, biarlah firman Tuhan itu boleh tinggal diam di dalam diri kami. Firman Tuhan boleh menolong kami untuk menghayati kehidupan kami, menghayati kehidupan beriman kami bersama dengan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Pembacaan Kitab Nehemia pasal 8 ayat 1. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yaitu kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Seberia, Yamin, Akub, Sebatai, Hodia, Masea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian dari kitab ini, yaitu Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Cakrawala beritakan karya
karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemanya terus terpancar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bagai pengantin keluar kamarnya, kira bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disingari oleh kehangatan-Mu. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Taurat-Mu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titah-Mu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun bercahaya. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Yang berpegang teguh pada Taurat-Mu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak berjalan. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Satu Korintus 12 ayatnya ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh
juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Allah. Kini terimalah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ke-14 hingga yang ke-24. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan,
Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca dan mendengar tetapi juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Tema kita pada hari ini adalah bacalah dan dengarlah. Sebelumnya saya mau bertanya, kita baru saja membaca beberapa perikop Alkitab, 4 perikop Alkitab, kita membaca leksionari, kita mendengar leksionari pembacaan Alkitab. Dan hal ini baru dilakukan oleh GKI tahun-tahun belakangan gitu ya. Jadi kalau kita ingat dulu kita masih baca 1 perikop saja. Nah ketika berubah jadi 4 Bapak Ibu, apa yang dirasa? Apa yang dirasa? Dari 1 tambahnya bukan 1, tambahnya 3. Jadi 4. Mungkin ada yang merasa, aduh kok panjang banget gitu ya. Bacaannya nggak selesai-selesai. Apalagi kalau ayatnya misalnya 1-31, 1 perikop, itu udah mabok rasanya gitu ya. Kok panjang sekali. Sekarang kalau di GKI Kafling Polri, syukur mazmurnya dinyanyiin. Masih banyak gereja lain yang mazmurnya pun dibacain. Jadi 4 kali baca semua. Atau kadang-kadang mungkin merasa sebel ya, kok udah baca 4-4-nya terus nggak disambungin. Apa hubungannya perikop 1, 2, 3, 4 terus yang dibahas cuma 1, nggak berhubungan. Padahal memang Bapak Ibu leksionari tidak berarti harus berhubungan 4 bacaan tersebut. Dan kesalahan pembawa firman seringkali adalah menyambungkannya. Jadi biarpun nggak nyambung, kan ini ya pinter khotbah ya, dibikin-bikin gitu sambungannya. Nah itu yang seringkali juga salah. Orang sering berpikir, aduh udah baca 4 kok gak saling nyambung. Atau mungkin belakangan kita daripada baca 4 perikop gitu ya, kita lebih senang baca saat teduh yang di gadget kita, yang biasanya cuma makan waktu berapa menit Bapak Ibu? 1. Malah ada beberapa pendeta yang punya komitmen khusus untuk membuat renungan yang dibaca selama 1 menit. Jadi baca renungan gak usah lama-lama, baca Alkitab gak usah lama-lama, cukup 1 menit. Dan itu marak terjadi belakangan. Nah pertanyaannya, kenapa kita bisa merasa seperti itu? Kenapa kita merasa lebih senang baca yang singkat daripada yang panjang? Kenapa kita merasa saya capek deh, kalau udah tua terus matanya udah gak kelihatan beda lagi ya.
Tapi kadang-kadang saya merasa capek dan tidak terlalu suka. Kenapa? Jangan-jangan Bapak Ibu ada kemungkinan kalau firman Tuhan bukan jadi bacaan favorit. Tuh ya. Ada kemungkinan firman Tuhan bukan jadi bacaan favorit saya. Saya suka novel, saya suka komik karena itu bergambar dan tidak membuat ngantuk. Saya suka baca koran karena itu membuka wawasan saya tentang dunia saat ini. Tapi nanti dulu soal firman Tuhan. Kalau novel bisa baca sampai yang tebel-tebel berseri-seri. Alkitab kayak satu aja gak selesai gitu ya. Harry Potter 1 sampai berapa tuh sekarang? Udah buku ke berapa? Selesai. Tuh ya. Tapi Alkitab nanti dulu. Alkitab bacaannya orang tua kali, karena orang tua udah punya banyak waktu. Kita kan sibuk, jadi bacanya renungan yang 1 menit aja, gitu. Jangan-jangan ada kemungkinan kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai bacaan favorit. Kita menjadikan Alkitab sebagai sebuah pilihan dan bukan kebutuhan. Padahal harusnya sebagai orang beriman kita menjadikan Alkitab sebagai kebutuhan. Tapi seringkali justru hanya sebagai pilihan. Karena itu jangan heran kalau misalnya rajin baca Alkitab, setiap hari baca renungan pun, yang dibaca renungannya, Alkitabnya nggak tahu dibaca atau enggak gitu ya. Ketika kita membaca pun kita nggak mendapatkan sesuatu yang berdampak dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar pun kita nggak merasa ada perubahan yang berarti. Karena itu hanya menjadi kegiatan yang sekadar dilakukan sebagai syarat. Kalau nggak sate, nggak afdol rasanya. Udah itu aja. Jadi setiap hari terprogram harus sate tanpa membuat diri kita haus akan firman Tuhan. Sate itu sate teduh ya Bapak Ibu. Tanpa membuat diri kita haus akan firman Tuhan. Kita hanya berpikir yang penting saya baca Alkitab, selesai saya berangkat. Berdoa, selesai saya berangkat. Tuh ya. Selesai saya tidur dan lain sebagainya. Dan pembacaan kita pada hari ini menarik sekali Bapak Ibu, karena kita akan melihat bagaimana cara orang meresponi pemberitaan firman Tuhan, meresponi kabar baik itu. Mari kita buka Lukas, belum ditutup ya. Kita buka Lukas pasal yang keempat. Kita lihat ayat yang ke-15. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ketika Yesus mengajar, banyak orang memuji Yesus karena pengajarannya yang begitu baik, pengajarannya yang begitu mengubahkan kehidupan. Tetapi ketika ia kembali ke Nazaret, maka perikopnya berjudul Yesus ditolak di Nazaret. Itu ya. Dia kembali ke Nazaret, dia berdiri di tengah-tengah umat kemudian membacakan firman Tuhan, membacakan kabar baik, tetapi ternyata tidak diterima. Seperti orang-orang luar menerima Yesus. Padahal di ayat yang ke-20 dikatakan dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Dari mana sih Yesus bisa punya kata-kata indah? Pengajaran yang baik. Bukankah dia cuma anak Yusuf ya? Kalau di sini tidak kelihatan penolakannya Bapak Ibu, tapi kalau kita baca di Matius pasal 13 ayat 57, kita akan lihat bahwa mereka kecewa dan menolak Yesus. Mereka menolak Yesus yang memberitakan kabar baik itu. Kenapa mereka bisa menolak Bapak Ibu? Kenapa akhirnya firman itu lewat? Karena mereka melihat siapa? Pengkhotbahnya. Karena mereka melihat Yesusnya. Mereka lihat di balik Yesus itu apa? Dia cuma anak tukang kayu. Yang dilihat pengkhotbahnya, bukan firmannya. Saya berkali-kali kadang-kadang kalau ingat pengalaman saya sendiri suka lucu gitu ya. Saya pernah bilang di gereja saya sendiri, sering dibilang, udah bisa khotbah, dulu jijingkrakan, gitu ya. Udah bisa dandan, dulu aja belepotan. Sekarang udah bisa nasehatin orang tua, dulu aja lah, gitu ya. Ada pengalaman di mana ternyata, benar juga. Ternyata di jemaat sendiri hal ini biasa terjadi karena orang melihat sosoknya. Tentu Bapak Ibu akan berbeda
dalam mendengarkan. Ada orang-orang yang berbeda ketika yang berdiri di sini, misalnya mahasiswa dan pendeta emeritus atau pendeta yang istilahnya jago berkhotbah, dipadanin sama orang yang baru lulus misalnya. Kadang-kadang ada perasaan kan, aduh masih anak kecil gitu ya. Karena kita melihat siapa pengkhotbahnya. Kita lupa bahwa yang penting dalam mendengarkan firman adalah firman itu sendiri. Bapak Ibu, ada masa di mana saya pernah marah dengan seorang pendeta karena tidak punya integritas gitu ya. Jadi setiap dia ngomong tuh rasanya aduh ngomongnya baik di atas mimbar, tapi saya tahu nggak baik kenyataannya. Dan kalau Bapak Ibu juga mengalami, akan ada perasaan di mana kita nggak bisa terima dengan apa yang dikatakan. Kita akan merasa ketika mendengar kita akan membalikan, apaan dalam kenyataannya seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian saya ditegur oleh mama saya sendiri, dia bilang begini, ketika Tuhan mau bicara, ya, maka Tuhan bisa pakai semua orang. Ketika Tuhan memang mau berbicara kepada kita, maka orang yang kita anggap berdosa pun bisa Tuhan pakai. Karena itu siapa kita sehingga kita merasa bisa sombong? Siapa dia? Pengkhotbahnya siapa dulu? Yang bicara dari mana dulu? Bukan lagi firmannya yang kita lihat, kita dengar, tetapi sosok di balik itu. Saya tidak bilang sosok itu tidak penting, itu penting. Tetapi ketika kita justru berpusat kepada itu dan melupakan apa yang paling esensi dari pemberitaan firman, itulah yang berbahaya. Dan ketika berfirman di Nazaret, Tuhan mengutip sebuah perikop dari Yesaya, berita tentang pembebasan. Yesus mau mengatakan bahwa ketika ia diurapi untuk menyampaikan kabar baik, maka ada pembebasan di tengah-tengah umat. Ketika Yesaya menulis ini, Bapak Ibu dalam keadaan sedang di pembuangan. Karena itu berita ini menjadi berita yang sungguh-sungguh membebaskan umat yang sedang menderita. Bukan sekadar cuma kita di sini dikatakan untuk orang yang ditawan, untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang tertindas gitu ya. Bukan sekadar firman Tuhan enak didengar. Cuma enak didengar, bukan sekadar itu. Tetapi berita yang membebaskan ini yang membuat mereka bisa lepas dari ketakutan mereka. Pemberitaan firman Tuhan ini yang membuat mereka justru bisa bertahan. Dan mereka bisa bertahan karena mereka mau mendengar. Tetapi ternyata orang-orang Nazaret justru menolak Yesus karena pemberitaannya. Menarik karena dikatakan di ayat 23 itu ya, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu segala yang kami dengar dan yang terjadi di Kapernaum. Segala hal yang kamu lakukan di luar, hal yang hebat Tuhan lakukan juga di sini. Tetapi di ayat berikutnya Yesus bilang, tetapi kamu justru menolak nabi yang memberitakan. Di satu sisi saya mau dengar nih, tapi kemudian kita menolak. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan pembacaan dari Ezra juga menarik karena itu memperlihatkan ternyata ada sikap yang sangat baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Nehemia mencatat bahwa ketika Ezra memberitakan firman itu di tengah-tengah kehidupan umat, maka yang umat lakukan adalah mereka mendengarkannya dengan penuh perhatian. Saya mau mengajak kita membuka Nehemia kembali, Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang ke-10. Dikatakan, lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Kenapa mereka menangis, Bapak Ibu? Ini setelah selesai pembangunan, kemudian yang dilakukan pertama adalah mengucap syukur dan membacakan firman Tuhan, kitab hukum itu. Dan mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka menyadari ketika firman Tuhan dibacakan, mereka ditelanjangi oleh firman itu. Mereka menyadari betapa ternyata hidupnya selama ini berlawanan dengan apa yang Tuhan perkenankan.
Mereka menyadari bahwa ternyata hidupnya selama ini justru menyakiti hati Tuhan. Karena itulah pembacaan Taurat menjadi saat yang justru menyayat hati mereka. Karena mereka mendengar dan membacanya dengan saksama. Karena mereka sungguh-sungguh menaruh firman itu di dalam hati mereka. Sehingga mereka menangis bahwa ternyata kita belum apa-apa ya. Dibandingkan dengan firman Tuhan, kita ternyata jauh dari melakukan kebenaran. Ini sama kalau kita ingat kisah Raja Yosia yang kita membacakan gulungan Taurat itu, kemudian mengoyakkan bajunya karena menyadari betapa saya tidak pantas. Dan apakah kita sudah memiliki sikap itu di dalam diri kita? Atau ketika kita membaca yang kita lakukan adalah saya udah tahu ini lagi perikopnya, pasti ngomongnya soal ini, pasti kesini, gitu ya. Kadang-kadang mendengar hal yang sama kita tetap bisa mendapatkan hal yang baru. Kalau kita mau juga secara mandiri berusaha menggali. Banyak yang bilang Bapak Ibu membaca itu adalah jendela dunia. Kalau jendela berarti logikanya kita ngapain? Ngeliat gitu ya, buka jendela sih gitu ya. Kita ngeliat. Meskipun belum pernah ke tempat itu, saya tahu di tempat itu ada apa dan lain sebagainya. Tetapi apakah berhenti membaca itu hanya sebagai sebuah jendela yang membukakan pemandangan? Kalau berhenti sampai di situ sayang sekali. Karena akhirnya kita udah tahu apa yang bikin kolesterol, gitu ya, udah baca, tapi kita tetap makan yang menyebabin kolesterol. Ntar pas sakit Tuhan mengapa? Saya kolesterol. Saya kemarin cek Bapak Ibu, saking saya takut saya kolesterol ya, saya cek lengkap semua. Karena pola makannya gak bener nih. Itu normal gitu ya. Kadang-kadang kita punya pengetahuan udah tahu, berhenti di tahu, berhenti di jendela yang cuma lihat, berhenti di firman Tuhan yang kayak kata Yesus begitu, tapi apa? Apakah kemudian kita menjadi orang-orang yang sungguh menghidupi pengetahuan itu, menghidupi pengetahuan beriman itu, atau cuma sekadar lihat dan gak terjadi apa-apa? Apakah ketika mendengar itu hanya jadi sebuah suara sesaat tanpa tinggal diam di dalam diri kita? Tema kita hari ini mau mengajak kita untuk seperti yang sudah-sudah, ayo bertransformasi. Karena membaca tidak hanya sekadar membaca. Mendengar jangan dijadikan hanya sekadar untuk mendengar. Tetapi lebih dari itu, lihatlah ini sebagai mana Tuhan membentuk kita dengan firman-Nya. Bagaimana ternyata membaca dan mendengarkan firman Tuhan membukakan kita tentang apa itu kebenaran. Yohanes bilang Bapak Ibu bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Karena ketika tahu kebenaran maka kita akan tahu bagaimana mengeluarkan diri kita dari hal-hal yang sering kali mengekang kita. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Saat itu Israel menangis. Mereka tersayat-sayat hatinya. Tetapi kita tahu mereka melakukan dosa lagi. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, kita jangan lihat datang melakukan dosa lagi, melakukan dosa. Kita lihat pelajaran yang baik dari Israel. Ketika mereka datang kepada Tuhan, maka Tuhan selalu tidak pernah kekurangan cara untuk membuat mereka berbalik. Ketika mereka datang, ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin suatu saat kita akan kembali jatuh dalam dosa. Tetapi poinnya adalah datanglah kepada Tuhan, karena itulah yang menuntun kita untuk tahu melakukan kebenaran. Tahu melakukan dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada sebuah metode doa yang menarik namanya Lectio Divina. Ada yang pernah dengar? Lectio Divina adalah metode berdoa dengan membaca Alkitab. Jadi tidak lagi dengan membaca renungan, karena renungan itu adalah produk tafsiran dari orang lain, gitu ya. Kita seringkali membaca dari orang lain tanpa menggali dari diri sendiri. Gak perlu jago ilmu tafsir, tapi metode ini mau mengajarkan membaca dari Alkitab. Misalnya ya, misalnya ada satu perikop, Bapak Ibu nanti bisa coba di rumah. Misalnya karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Misalnya satu ayat itu. Jadi dalam satu perikop dibaca berulang-ulang, kita akan memilih mana sih ayat yang sungguh-sungguh mengena di hati kita.
Dan satu ayat itu saja yang kita refleksikan di dalam diri kita. Setelah menemukan itu, boleh satu ayat, boleh satu kata, boleh 2 ayat gitu ya. Tetapi kita secara mandiri berefleksi mengenakan ayat itu di dalam kehidupan kita. Dan itu mengajak kita untuk lebih jauh membaca firman Tuhan, tidak hanya sekadar membaca. Tetapi apa sih yang dalam kehidupan saya secara mandiri ini mengena. Karena kalau dari orang lain kan pergumulan orang beda ya. Kita yang tahu diri kita sendiri. Dan metode berdoa ini dengan membaca Alkitab mengajarkan bahwa kita pun bisa menggali dan membuat firman itu sebenarnya diam di dalam diri kita. Bapak Ibu, waktu doa pagi saya pernah menyampaikan sebuah kisah tentang pembantaian di Rwanda. Saya rasa kisah itu baik juga kalau saya bagikan sekarang. Jadi ada kisah tentang pembantaian di Rwanda yang terjadi tahun 1994 gitu ya. Antara 2 suku, satu Hutu dan satu Tutsi, 2 suku yang mayoritas. Kemudian mereka saling, pertama yang berkuasa zaman dahulu adalah Tutsi. Mereka jadi orang-orang yang istilahnya mereka adalah orang-orang yang sangat pegang peranan, dan orang Hutu ini adalah warga kelas 2. Suatu saat karena jumlah Hutu ini lebih banyak, maka berbalik dan mereka menindas orang Tutsi. Ada sekelompok Hutu garis keras yang sangat tidak bisa terima ketika presidennya memutuskan untuk dalam waktu ke depan, pemerintahan ke depan kita akan mengadakan persatuan suku. Tidak lagi terpisah-pisah, tapi kita akan membangun negara ini dengan dasar yang sama. Tidak ada yang lebih penting. Karena marah, maka presiden itu dibunuh, dan dalam waktu beberapa jam terjadi pembantaian massal. Dalam waktu 100 hari. 100 hari orang-orang Hutu yang garis keras ini membantai semua orang, khususnya orang-orang Tutsi. Dan kalau KTP zaman menjadi tanda pengenal, ini menjadi saat untuk mati, begitu ya. Dan itu yang terjadi di sana. 800.000 orang meninggal, bahkan kalau Bapak Ibu lihat gambarnya itu sangat-sangat tidak manusiawi. Dan dalam satu kesempatan seorang pembunuh itu meminta maaf kepada ibu yang suami dan anak-anaknya dibunuh. Bisa di setelin Bu Evelyn? Aku saya berminta maaf karena saya membunuh suamimu. Saya ambil golok saya dan saya membacok anakmu sampai dia mati. Saya tidak berhenti saat saya mengambil hidup dari anak perempuanmu. Tapi sekarang saya dipenuhi dengan ketakutan, dengan duka cita, dan saya tidak bisa membayar hutang saya. Tapi entah mengapa Tuhan sudah memaafkan saya. Saya tidak mengerti hal itu. Saya tidak berpikir saya akan diampuni. Tapi entah mengapa Tuhan memberikan saya kesempatan kedua. Tolong maafkan saya. Tuhan sudah memaafkanmu. Begitu pula saya.
Bapak Ibu, ketika melihat mata perempuan ini, kita melihat kesedihan, gitu ya, karena keluarganya dihabisi. Kita melihat ada kekecewaan dan ada kemarahan, perasaan tidak terima. Tetapi di saat yang bersamaan kita melihat ada ketenangan di dalamnya. Dan yang menguatkannya adalah saya rasa dia bisa menjadi perempuan yang hebat karena dia bersandar penuh kepada Tuhan. Ketika kamu merasa Tuhan sudah mengampunimu, maka itulah yang juga harus saya teladani dalam hidup beriman saya. Maka saya pun mengampuni kamu. Bukan hal yang mudah ketika berhadapan dengan pelaku. Tetapi ternyata Emanuela namanya menghidupi firman Tuhan. Dan dia bisa mengaplikasikan firman ini ke dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah membaca menjadi sekadar membaca dan mendengar hanya menjadi hal yang lewat? Atau itu justru membuat kita bertahan, membuat kita dapat sungguh-sungguh siap dalam menghayati kehidupan kita. Saya mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu dari PKJ 255. Kiranya kata-kata lagu ini tidak hanya kita baca, tetapi boleh kita renungkan bersama. Ya Tuhan, kami mau belajar untuk memiliki kerendahan hati mendengar firman-Mu. Kami mau belajar untuk tidak lagi memusatkan pikiran kami pada hal-hal yang membuat kami melupakan firman Tuhan. Biarlah ketika kami mendengar, ketika kami membaca, kami boleh sungguh-sungguh menyediakan diri kami. Kami boleh sungguh-sungguh membuat diri kami menjadi orang-orang yang siap dibentuk oleh firman-Mu. Dan biarlah itu menolong kami semua, sehingga kami dimampukan untuk dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi perkataan yang dapat mengubah diri kami menjadi lebih baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin.
Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kehali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh datang dalam keadaan yang baik. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengingat bahwa kami pun diajak untuk setia kepada Tuhan dalam cara-cara yang sederhana. Biarlah setiap minggu kami boleh datang. Biarlah di hari-hari lain kami boleh berusaha untuk hadir. Sehingga ya Tuhan kami boleh merasakan bagaimana persekutuan hidup orang beriman membentuk kami. Kami saat ini berdoa bagi gereja kami GKI Kafling Polri. Kiranya Tuhan menolong gereja ini untuk menjadi gereja yang dewasa, menjadi gereja yang sungguh-sungguh berkarya bagi sesama, bagi setiap orang, bagi semua orang yang bahkan belum mengenal Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami semua dalam pelayanan yang kami lakukan di tempat ini. Biarlah pendeta, para penatua, setiap orang yang tergabung dalam pelayanan komisi, begitu pula kami sebagai umat, Tuhan tolong sehingga kami dapat sama-sama bekerja, sama-sama melayani Tuhan dengan baik. Singkirkanlah ya Tuhan kepentingan dari diri kami. Singkirkanlah kesombongan yang seringkali membuat kami tidak bisa berdamai dengan sesama kami. Singkirkanlah kemarahan yang seringkali membuat kami berhenti. Singkirkanlah kekecewaan yang seringkali membuat kami tidak mau kembali datang. Biarlah ya Tuhan kami boleh sungguh sama-sama bekerja bagi Tuhan, sama-sama menjadi rekan sekerja yang mewartakan kabar baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap komisi yang juga sedang merancangkan program kerja ke depan. Biarlah Tuhan juga menolong mereka untuk dapat melihat kebutuhan umat, sehingga program yang diadakan, program yang dibuat boleh menjadi program yang tepat guna dan berdaya guna. Dan kami sungguh berdoa ya Tuhan untuk setiap proses itu, untuk setiap proses rapat yang kami tahu seringkali melelahkan. Tuhan kiranya menolong kami agar dengan sukacita dapat kami lakukan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi panitia Paskah yang juga sudah terbentuk. Tuhan juga kiranya menolong sehingga rekan-rekan kami yang tergabung dalam kepanitiaan boleh mempersiapkan acara Paskah dengan baik. Tuhan menolong kami sebagai umat untuk memberi diri dan mendukung semua hal yang dilakukan. Dan kami saat ini juga ingin berdoa ya Tuhan bagi kami sebagai orang tua. Tuhan kiranya menolong kami, orang tua kami yang sudah lanjut usianya dengan kesehatan dan kekuatan. Ketika pun badan terasa sakit, ketika ada banyak kelemahan yang dirasakan, biarlah Tuhan menolong sehingga memampukan kami menjalankan masa tua kami dengan penuh ungkapan syukur, dengan terus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian di saat kami sendiri. Dan ya Tuhan, biarlah sebagai anak-anak kami juga boleh memiliki hikmat untuk menyadari bahwa kami juga memiliki tanggung jawab. Kami juga memiliki beban untuk merawat orang tua kami. Biarlah itu boleh kami hidupi sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang justru membuang orang tuanya. Kami boleh menjadi keluarga yang sungguh-sungguh saling menopang satu dengan yang lain.
Biarlah hikmat juga Tuhan berikan sehingga dalam mengajar anak-anak kami boleh mengajarnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan berkeluarga kami. Dalam kerja dan usaha yang kami lakukan apapun itu, biarlah Tuhan berkati. Sehingga itu boleh menghasilkan pemeliharaan yang manis bagi kehidupan keluarga kami. Kami juga sebagai anak-anak-Mu kiranya Tuhan menolong agar kami dimampukan menjalankan peran kami dengan bertanggung jawab. Kami yang bersekolah, kami yang kuliah, kami yang bekerja, kami yang saat ini melakukan banyak kegiatan yang lain. Tuhan kiranya mampukan kami sehingga kami dapat menjalannya secara positif. Bagi kami semua yang juga merindukan pekerjaan, biarlah kami boleh terus berusaha. Kami boleh senantiasa meyakini bahwa kami dapat banyak hal yang baik yang Tuhan berikan. Karena itu kami tidak mau berhenti berusaha. Dan biarlah dalam waktu yang tepat Tuhan boleh memberikan kami pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tepat untuk kami kerjakan. Ketika kami juga merindukan pasangan hidup, ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami untuk dapat mencari orang-orang yang dapat membangun diri kami menjadi semakin dekat kepada Tuhan, mencari orang-orang yang dapat menjadi pendamping kami dalam keadaan susah maupun senang. Dan biarlah kami yang juga menjalani hubungan Tuhan berikan hikmat sehingga kami dapat menjalaninya dengan sehat. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pergumulan yang kami rasakan ketika kami sendiri atau menghadapi permasalahan tidak membuat kami lantas berhenti, tetapi menolong kami sungguh-sungguh merasakan karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami berterima kasih karena keamanan Tuhan berikan bagi kami setelah banyak aksi teror yang terjadi. Tetapi ajar kami untuk tidak menjadi sombong. Ajar kami untuk tidak menjadi orang-orang yang menantang dengan diri kami, yang menyepelekan apa yang terjadi. Tetapi biarlah hikmat Tuhan boleh ada kepada kami, sehingga kami boleh menyikapi setiap kejadian di sekitar kami dengan berhikmat dan bertanggung jawab. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang bekerja keras untuk membangun keadilan, kesejahteraan di negeri kami. Biarlah kasih Tuhan boleh menyertai mereka, memberikan mereka keteguhan hati untuk terus melangkah, memberikan mereka keberanian untuk bersuara, dan memberikan mereka hati yang sungguh-sungguh mau melayani. Dan biarlah juga setiap orang yang dengan sengaja melakukan apa yang tidak baik, biarlah Tuhan yang mengajar mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
marilah kita membawa persembahan kita pada hari ini ke dalam rumah Tuhan. Nas persembahan terambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mengiringinya dari pelengkap Kidung Jemaat 271. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, gelap merusak, pencuri membongkarnya. Harta sorga kumpulkanlah karena tak temu, di mana hartamu di situlah hatimu. Banyak yang kuat diangkat masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Angin yang bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus hanya banyak tenang.
Ya Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa atas berkat anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami hingga saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di pagi ini kami boleh hadir atas pimpinan-Mu saja ya Bapa. Kami diberi kemampuan untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu juga ya Bapa. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami datang membawa persembahan kami. Kiranya berkat yang daripada-Mu juga ya Bapa, Engkau memampukan kami memberikan persembahan kami ini dengan sukarela. Bapa, kiranya berkatilah persembahan kami ini. Bapa juga yang pakai tangan-tangan mengolahnya. Biarlah persembahan kami ini boleh pakai dengan bijaksana untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Kami hanya berdoa dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kini pergilah dengan sejahtera dan jadilah orang-orang yang peka terhadap suara Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Firman-Mu ku pegang